Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan, kembali dalam Renungan Light of Revival. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari dan mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Maka berdamailah mereka. Kekasih Tuhan, ketika ada pertikaian antar saudara bersaudara kandung, istilah kalian atau mereka seperti Esau dan Yakub menjadi istilah yang disematkan kepada pihak yang bertikai. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa pertikaian antar saudara bersaudara kandung oleh karena harta, warisan ataupun penyebab lain merupakan kisah hidup yang masih terjadi sampai saat ini, bahkan di kalangan orang Kristen sekalipun. Sayangnya, kisah pertikaian mereka lebih sering dibicarakan daripada kisah berdamainya mereka. Oleh karena itu, hari ini pembacaan kita menyoroti kisah perdamaian yang terjadi antara Esau dan Yakub. Kekasih Tuhan, dari kisah perdamaian saudara bersaudara kandung ini, ada beberapa kebenaran yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, mereka menyelesaikan sakit hati, kemarahan, atau dendam saat masih ada kesempatan. Ketika Esau mengetahui bahwa segala berkat kesulungan telah menjadi milik Yakub, ia menjadi sangat marah dan menyimpan dendam. Bahkan membuat janji untuk membunuh sang adik. Kita bisa melihat ini dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41. Dan janji untuk menghabisi sang adik inilah yang menyebabkan Yakub melarikan diri dan tinggal bersama Laban selama 20 tahun. Kita bisa lihat ini di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ke-14. 20 tahun kemudian kesempatan berdamai itu datang. Dan jika kita membaca keseluruhan kisah pertemuan mereka, sangat terlihat tidak ada lagi dendam yang terjadi di antara mereka. Kekasih Tuhan, seringkali kalau ada pertikaian, dendam antar keluarga, selamanya menjadi patokan, menjadi batasan. Seumur hidup aku tidak akan mengenal dia. Atau sampai 7 turunan aku tidak akan melupakan sakit hati ini. Tapi dari kisah perdamaian Esau dan Yakub, kita belajar bahwa saat ada kesempatan datang untuk berdamai antar saudara dengan bersaudara atau dengan orang lain sekalipun, berdamailah. Jika ada saudara kandung yang sementara bertikai, belajar dari Esau dan Yakub. 20 tahun waktu berlalu baru ada kesempatan berdamai bagi mereka. Tetapi bisa jadi kita tidak punya 20 tahun. Bisa jadi yang kita miliki hanya beberapa tahun, atau bahkan beberapa bulan, atau beberapa hari, atau beberapa jam. Jangan tunda, selagi ada kesempatan, berdamailah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah perdamaian kakak beradik ini, berani meminta maaf dan memberi maaf. Kejadian 33 ayat yang ketiga menjelaskan bagaimana Yakub meminta maaf kepada Esau. Ia sujud ke tanah sampai 7 kali hingga ia sampai di dekat kakaknya. Memang tidak ada perkataan maaf keluar dari Yakub saat itu, tetapi tindakan sujud ke tanah sebanyak 7 kali menjadi simbol permintaan maafnya. Dan itu dipahami dengan jelas oleh sang kakak, sehingga dalam ayat yang keempat mereka berpelukan dan bertangisan. Banyak orang berpendapat meminta maaf adalah tanda kelemahan diri atau bahkan mempermalukan diri sendiri atau sesuatu yang tidak perlu dilakukan karena sudah lama terjadi. Dari Yakub kita belajar ketika ada kesempatan untuk meminta maaf kepada orang lain, tidak peduli kejadian itu sudah lama berlalu, minta maaflah. Dan dari Esau kita belajar untuk memberi maaf kepada mereka yang meminta maaf, memberi maaf tanpa mengungkit kesalahan, dendam, sakit hati yang pernah terjadi. Teladan yang ketiga kita belajar dari kisah kakak beradik ini,
yaitu berani bayar harga. Ketika Yakub mendapatkan berkat kesulungan, Esau harus gigit jari dengan tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, ketika Yakub tahu bahwa ia akan berjumpa kembali dengan sang kakak, ia mempersiapkan persembahan khusus untuk Esau, seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakub rela kehilangan sebagian harta bendanya sebagai harga yang harus dibayarkan untuk perdamaian dengan sang kakak. Kekasih Tuhan, mungkin harga yang harus kita bayar untuk menyelesaikan pertikaian antar saudara hanyalah seharga pulsa untuk menelpon dan meminta maaf. Mungkin lebih dari itu, atau bahkan bukan harta benda yang menjadi bayarannya. Belajar dari Yakub, ketika ada harga yang harus dibayarkan, berbesar hatilah untuk membayarnya. Di bulan kasih sayang ini, kalau ada pertikaian, ada dendam, kemarahan antar saudara bersaudara di dalam keluarga, atau di dalam Tuhan, atau dalam relasi apapun juga, belajar dari kakak beradik ini untuk menyelesaikan saat ada kesempatan. Belajarlah dari kakak adik ini untuk berdamailah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk berdamai dengan mereka yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk berani menyelesaikan permasalahan ketika ada kesempatan. Tolonglah kami juga Tuhan untuk berani bayar harga dengan meminta maaf dan menyelesaikan masalah yang ada. Kami berdoa menyerahkan untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Allah berkenan menyertai dan memberkati kami dan juga menyertai dan memberkati orang-orang yang kami kasihi dalam menjalani hari ini. Terpujilah namamu Bapa, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dalam berkat Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.